Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 8 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan operator saat menerima permintaan peminjaman alat presentasi dari staf dinas? A. Menyerahkan alat tanpa verifikasi. B. Memastikan permintaan tercatat dan mengecek ketersediaan barang. C. Menghubungi teknisi untuk menyiapkan alat. D. Mengisi formulir pengembalian lebih awal. E. Menanyakan alasan staf meminjam. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memastikan permintaan tercatat dan mengecek ketersediaan barang, karena layanan peminjaman dimulai dari pencatatan permintaan. Sebagai dokumen awal, disertai verifikasi ketersediaan barang. Operator tidak boleh langsung menyerahkan sarana tanpa validasi karena bisa menimbulkan konflik jadwal atau kerusakan yang tidak terpantau. Soal nomor 2. Mengapa permintaan peminjaman harus melalui formulir resmi meskipun barang yang diminta tergolong sarana kecil seperti spidol atau kabel proyektor? A. Supaya barang cepat kembali. B. Agar terlihat lebih profesional. C. Untuk menjaga akuntabilitas dan tertib administrasi semua jenis sarana. D. Karena barang kecil rawan hilang. E. Supaya operator tidak lupa. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk menjaga akuntabilitas dan tertib administrasi semua jenis sarana, karena sekecil apapun barang yang dipinjam tetap merupakan aset kantor. Formulir resmi mendukung pencatatan penggunaan, mempermudah pelacakan, dan mencegah kehilangan yang tidak jelas tanggung jawabnya. Soal nomor 3. Kapan operator dapat menolak permintaan peminjaman walau formulir telah lengkap? A. Saat barangnya sedang digunakan oleh pihak lain. B. Jika peminjam bukan pegawai tetap. C. Bila alasan permintaan tidak ditulis. D. Saat operator merasa tidak cocok dengan peminjam. E. Jika pengajuan dilakukan setelah jam kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Saat barangnya sedang digunakan oleh pihak lain, karena permintaan yang sah tetap harus dibatasi oleh ketersediaan barang. Jika barang sudah dipakai oleh unit lain, maka peminjaman tidak bisa dilanjutkan meskipun dokumen sudah lengkap. Penolakan ini harus dicatat dan diberi informasi waktu alternatif. Soal nomor 4. Di mana tempat paling tepat untuk menyerahkan barang yang dipinjam oleh pemohon dari unit kerja lain? A. Di parkiran kantor. B. Di ruang operator setelah proses dokumentasi selesai. C. Di depan ruang kepala dinas. D. Di meja umum tanpa pengawasan. E. Di ruang peminjam tanpa tanda terima. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Di ruang operator setelah proses dokumentasi selesai, karena ruang operator adalah tempat yang aman, terkontrol, dan menjadi pusat administrasi layanan Sarpras. Penyerahan di sana memungkinkan operator memverifikasi, memberikan penjelasan pemakaian, dan mencatat waktu pengambilan barang dengan tertib. Soal nomor 5. Siapa yang bertanggung jawab menyimpan bukti dokumen peminjaman dan pengembalian setelah barang dikembalikan? A. Staf peminjam. B. Kepala unit pengguna. C. Operator layanan operasional. D. Kepala TU. E. Satpam kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Operator layanan operasional, karena operator adalah pihak yang menjalankan proses administrasi peminjaman. Setelah pengembalian barang, operator wajib menyimpan bukti dokumen secara sistematis agar mudah dilacak saat audit atau evaluasi penggunaan sarana. Soal nomor 6. Bagaimana seharusnya operator menangani permintaan mendadak dari dua unit yang ingin meminjam satu laptop pada waktu yang sama? A. Menyuruh salah satu menunggu tanpa penjelasan. B. Memberikan ke yang lebih senior. C. Menolak keduanya secara adil. D. Menganalisis kebutuhan, mengomunikasikan kepada kedua unit, dan membuat penjadwalan penggunaan. E. Memberikan ke unit yang lebih dulu datang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menganalisis kebutuhan, mengomunikasikan kepada kedua unit, dan membuat penjadwalan penggunaan, karena
Operator harus profesional dan adil dalam melayani permintaan yang berbenturan. Dengan komunikasi aktif dan penjadwalan, semua unit tetap terlayani sesuai prioritas kebutuhan dan prosedur tetap dijalankan. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan operator sebelum menyetujui permintaan peminjaman barang elektronik seperti laptop atau kamera? A. Memberikan barang jika pemohon adalah pejabat. B. Mengecek kondisi fisik dan fungsional barang serta mencatatnya di formulir. C. Memastikan barang tidak digunakan dalam seminggu terakhir. D. Menyimpan barang di ruang kepala dinas. E. Meminta pemohon membawa teknisi sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengecek kondisi fisik dan fungsional barang serta mencatatnya di formulir. Karena barang elektronik rentan rusak dan memiliki nilai tinggi. Pemeriksaan dan pencatatan sebelum peminjaman adalah prosedur penting agar kondisi awal barang terdokumentasi dan dapat dibandingkan saat dikembalikan. Soal nomor 8. Mengapa operator harus membuat berita acara peminjaman untuk sarana bernilai tinggi? A. Agar pegawai percaya pada operator. B. Untuk arsip internal staf umum. C. Sebagai dokumen pertanggungjawaban resmi dan alat kontrol. D. Karena sulit mendapatkan izin. E. Supaya barang bisa dibeli lagi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sebagai dokumen pertanggungjawaban resmi dan alat kontrol. Karena berita acara memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas barang yang dipinjam, berapa lama, dan dalam kondisi apa. Ini mendukung prinsip akuntabilitas dan kejelasan wewenang dalam pengelolaan aset negara. Soal nomor 9. Kapan operator perlu menolak permintaan peminjaman sarana meskipun unit pemohon sangat membutuhkan? A. Bila pemohon tidak membawa formulir. B. Jika pemohon tidak mengenakan seragam. C. Saat barang sedang diperbaiki atau rusak. D. Jika pemohon tidak menjelaskan alasannya. E. Jika barang tidak digunakan selama seminggu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Saat barang sedang diperbaiki atau rusak. Karena operator tidak boleh menyerahkan barang yang tidak dalam kondisi layak. Meskipun ada kebutuhan mendesak, penolakan dengan alasan valid adalah bagian dari prosedur dan perlindungan terhadap pengguna maupun barang itu sendiri. Soal nomor 10, di mana dokumen pengembalian barang pinjaman sebaiknya disimpan agar mudah ditemukan dan aman dari kehilangan? A. Di meja operator. B. Di dashboard komputer. C. Di ruang penyimpanan barang. D. Di lemari arsip bagian layanan Sarpras. E. Di file pribadi staf teknis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Di lemari arsip bagian layanan Sarpras. Karena dokumen pengembalian termasuk bagian penting dari siklus peminjaman. Penyimpanannya harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan di tempat yang disediakan secara resmi agar mudah ditemukan saat dibutuhkan audit atau pengecekan. Soal nomor 11, siapa yang wajib menandatangani formulir pengembalian sarana agar status peminjaman bisa ditutup secara resmi? A. Operator dan bendahara. B. Peminjam dan operator layanan operasional. C. Kepala dinas dan satpam. D. Sekretaris instansi. E. Pegawai teknis dan staf peminjam. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Peminjam dan operator layanan operasional, karena kedua pihak terlibat langsung dalam serah terima barang. Tanda tangan peminjam menunjukkan barang sudah dikembalikan, dan tanda tangan operator menegaskan bahwa barang sudah diterima sesuai kondisi yang disepakati. Soal nomor 12, bagaimana operator memastikan bahwa permintaan peminjaman tidak bertabrakan dengan permintaan unit lain? A. Mengingat dari pengalaman sebelumnya. B. Membuka data permintaan secara manual. C. Mengecek jadwal peminjaman pada buku atau sistem yang tersedia. D. Bertanya ke semua staf. E. Menyimpan barang lebih banyak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengecek jadwal peminjaman pada buku atau sistem yang tersedia. Karena sistem pencatatan peminjaman memungkinkan operator melihat apakah suatu barang sedang digunakan atau telah dipesan. Ini adalah alat utama untuk mencegah konflik peminjaman dan menjamin pelayanan adil. Soal nomor 13. Mengapa waktu pengembalian harus dicantumkan dalam setiap formulir peminjaman sarana? A. Untuk mengatur jadwal pemakaian dan menghindari keterlambatan. B. Agar terlihat rapi. C. Supaya bisa diingat oleh staf. D. Karena kepala unit memintanya. E. Agar barang cepat diganti. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. Untuk mengatur jadwal pemakaian dan menghindari keterlambatan, karena waktu pengembalian adalah bagian dari sistem kontrol. Dengan adanya jadwal yang jelas, operator dapat menyesuaikan peminjaman berikutnya dan melakukan follow-up jika ada keterlambatan. Soal nomor 14. Kapan operator harus mengajukan laporan bulanan tentang aktivitas permintaan dan peminjaman sarana kepada pimpinan? A. Hanya jika diminta. B. Jika barang baru datang. C. Pada akhir setiap bulan atau sesuai siklus pelaporan internal. D. Saat terjadi konflik antar unit. E. Setelah barang habis dipinjam. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pada akhir setiap bulan atau sesuai siklus pelaporan internal, karena laporan berkala penting untuk menilai efektivitas layanan, merinci barang yang sering dipinjam, dan mengevaluasi kebutuhan tambahan sarana. Ini bagian dari tugas administrasi operator secara periodik. Soal nomor 15. Bagaimana cara operator melayani pemohon yang tidak melengkapi data dalam formulir peminjaman? A. Menolak langsung tanpa alasan. B. Mengisi data sesuai perkiraan sendiri. C. Mengembalikan formulir untuk dilengkapi kembali oleh pemohon. D. Menyerahkan barang terlebih dahulu sambil menunggu formulir. E. Memberikan barang yang berbeda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengembalikan formulir untuk dilengkapi kembali oleh pemohon, karena kelengkapan data adalah syarat mutlak dalam pelayanan administrasi. Operator tidak boleh memproses permintaan jika data belum lengkap, agar tidak timbul kesalahan identifikasi, tanggung jawab, atau pencatatan. Soal nomor 16. Apa risiko jika operator tidak mencatat waktu pengembalian aktual pada formulir peminjaman? A. Operator dianggap tidak disiplin. B. Barang bisa digunakan ulang oleh staf lain. C. Peminjam menjadi malas mengembalikan. D. Barang terlihat seperti baru. E. Tidak ada bukti jika terjadi keterlambatan atau kerusakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Tidak ada bukti jika terjadi keterlambatan atau kerusakan. Karena pencatatan waktu pengembalian aktual sangat penting sebagai dasar administratif dan evaluasi. Tanpa itu, operator tidak dapat menunjukkan apakah barang dikembalikan tepat waktu dan dalam kondisi sesuai. Soal nomor 17. Mengapa operator perlu memberikan tanda fisik pada barang yang sedang dalam status pinjam? A. Supaya tidak tertukar. B. Untuk memudahkan peminjam mengenali. C. Agar pengguna lain tidak mengajukan pinjaman ganda. D. Karena perintah pimpinan. E. Supaya terlihat rapi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Agar pengguna lain tidak mengajukan pinjaman ganda, karena penandaan barang, misalnya, label dipinjam, membantu operator mencegah konflik pemakaian dan memudahkan identifikasi status barang secara langsung tanpa harus membuka catatan setiap saat. Soal nomor 18. Kapan operator harus menghubungi peminjam yang belum mengembalikan sarana sesuai jadwal? A. Setelah 1 bulan. B. Pada hari yang sama dengan tanggal pengembalian jika belum dikembalikan. C. Saat kepala dinas menanyakan. D. Saat ada pengguna lain yang menginginkan barang. E. Jika operator sempat, silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pada hari yang sama dengan tanggal pengembalian jika belum dikembalikan. Karena tanggung jawab operator adalah memantau pengembalian dan mengingatkan segera bila lewat tenggat. Ini menunjukkan kedisiplinan pelayanan dan mendukung pengendalian barang secara real time. Soal nomor 19. Di mana tempat terbaik menyimpan formulir permintaan dan pengembalian yang sudah ditandatangani? A. Di meja tamu. B. Di ruang kepala dinas. C. Di tempat penyimpanan dokumen sarpras atau sistem digital resmi. D. Di laci staf operator. E. Di antara berkas keuangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Di tempat penyimpanan dokumen sarpras atau sistem digital resmi. Karena dokumen layanan harus tersimpan dalam sistem atau ruang arsip yang terorganisir agar dapat diakses dengan cepat, terlindungi dari kerusakan fisik, dan aman dari kehilangan data. Soal nomor 20. Siapa yang bertanggung jawab memastikan barang yang dipinjam telah dikembalikan sesuai dengan jumlah dan kondisi awal? A. Kepala keuangan. B. Operator layanan operasional. C. Staf peminjam. D. Kepala dinas. E. Teknisi kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Operator layanan operasional, karena operator memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan keluar masuk sarana. Ia wajib mengecek kondisi barang saat dikembalikan dan mencocokkannya dengan data pada formulir peminjaman. Soal nomor 21. Bagaimana sebaiknya operator menyampaikan informasi penolakan permintaan peminjaman kepada unit kerja? A. Melalui lisan tanpa penjelasan. B. Menunda jawaban hingga barang tersedia. C. Menjelaskan alasan penolakan secara resmi dan menawarkan waktu alternatif. D. Mengabaikan permintaan tersebut. E. Menyuruh pemohon mencari barang sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjelaskan alasan penolakan secara resmi dan menawarkan waktu alternatif. Karena, dalam prosedur pelayanan, penolakan harus disertai alasan yang jelas, transparan, dan profesional. Memberikan solusi waktu alternatif juga menunjukkan komitmen terhadap pelayanan. Soal nomor 22. Apa yang harus dilakukan operator jika barang yang dikembalikan mengalami kerusakan ringan? A. Menerima tanpa catatan. B. Menolak barang. C. Mencatat kerusakan dan menyusun berita acara pengembalian tidak sempurna. D. Meminta staf memperbaiki sendiri. E. Menyimpan barang kembali ke gudang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mencatat kerusakan dan menyusun berita acara pengembalian tidak sempurna. Karena segala bentuk kerusakan, meskipun ringan, harus didokumentasikan. Ini penting untuk proses evaluasi, pertanggungjawaban, dan tindak lanjut pemeliharaan atau penggantian. Soal nomor 23. Kapan operator perlu mencatat alasan peminjaman dalam formulir permintaan? A. Bila barang yang diminta lebih dari 1. B. Bila barang bernilai tinggi atau digunakan dalam kegiatan penting. C. Bila permintaan datang dari staf baru. D. Bila formulir diserahkan secara manual. E. Jika barang hanya digunakan sebentar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Bila barang bernilai tinggi atau digunakan dalam kegiatan penting, karena alasan peminjaman menjadi dasar pertimbangan persetujuan dan juga menjadi data pelengkap untuk evaluasi ke depannya, terutama untuk barang dengan nilai strategis. Soal nomor 24. Mengapa operator perlu memiliki daftar barang yang sering dipinjam dalam 1 bulan? A. Supaya tahu barang mana yang harus disembunyikan. B. Agar bisa merekomendasikan pengadaan tambahan jika diperlukan. C. Supaya bisa mengatur ulang warna barang. D. Untuk ditampilkan di ruang publik. E. Agar pegawai tidak bertanya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Agar bisa merekomendasikan pengadaan tambahan jika diperlukan, karena data barang yang sering dipinjam membantu operator menyusun laporan evaluasi kebutuhan. Jika frekuensi peminjaman tinggi, hal ini bisa menjadi dasar permintaan penambahan jumlah barang serupa. Soal nomor 25. Bagaimana bentuk pelayanan prima yang bisa diberikan oleh operator dalam layanan peminjaman sarana? A. Memproses permintaan cepat tanpa pencatatan. B. Menyerahkan barang sesuai permintaan tanpa validasi. C. Melayani dengan ramah, prosedural, dan transparan. D. Menanyakan jabatan peminjam sebelum menyerahkan. E. Memberikan hanya jika permintaan disetujui secara informal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melayani dengan ramah, prosedural, dan transparan, karena pelayanan prima tidak hanya soal kecepatan, tapi juga soal tata kelola yang tertib. Operator yang mengikuti prosedur sambil tetap menjaga sikap baik mencerminkan profesionalisme instansi. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.